Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan, pada minggu ini kita ada di tempat ini karena kita tahu bukan sekedar kebetulan kita hadir dalam setiap ibadah. Kita tahu dan selama bertahun-tahun saya mengajarkan sidang jemaat bahwa ibadah kita hari Minggu itu bukan sesuatu rutinitas, tetapi bagaimana kita memberikan pengabdian kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat sepanjang minggu yang sudah berlalu. Nah, pada minggu pagi hari ini saya ingin bicara kepada saudara meneruskan seri khotbah saya dari minggu yang lalu. Minggu lalu kita bicara tentang kebahagiaan, bagaimana kita merekonstruksi kembali kebahagiaan yang kita dapatkan. Bagaimana kebahagiaan yang sejati yang Yesus tawarkan kepada kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dari situ kita bisa melihat ternyata dikonstruksi daripada kebahagiaannya kita itu adalah sesuatu yang mutlak, syarat mutlak bagi kita untuk mengerti tentang kebahagiaan yang Yesus tawarkan kepada kita. Saya berbicara kepada saudara sebagai orang percaya, orang Kristen. Saya berasumsi bahwa saudara semua mengenal Yesus. Tapi kadang-kadang dalam pengenalan kita itu kita perlu dikoreksi, kita perlu diarahkan, dan kita perlu dibentuk untuk kita bisa memahami apa sih maunya Tuhan Yesus di dalam kehidupan itu. Dan pada konteks ini kita bicara tentang apa sebenarnya kebahagiaan yang Yesus tawarkan kepada kita, dan yang kita harus grasp dan kita mengerti bagaimana kebahagiaan menurut kata Tuhan Yesus. Nah, minggu pagi hari ini kita akan lanjutkan, dan sebelum kita akan lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami hadir di tempat ini karena kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Bicaralah Tuhan sesuai dengan maksud-Mu kepada kami, dan ungkapkan isi hati-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan angkat beban yang terikat dengan dosa. Ketika kami menjalani kehidupan kami sangat percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bicara secara khusus dan secara spesifik untuk setiap pribadi yang hadir pada minggu pagi hari ini. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengunjungi kebaktian pemakaman? Dan kita tahu kalau kita datang ke dalam sebuah kebaktian pemakaman atau funeral, kita tahu bahwa kita melihat orang yang berduka cita. Dan berduka cita dalam konteks kita adalah kita meratapi sesuatu yang hilang, sesuatu yang dear di hati kita. Dan dalam teks ini Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa sebenarnya maksud duka cita di teks ini? Duka cita di teks ini bukan berarti kita kehilangan sesuatu, orang yang kita cintai. Jadi kata duka cita dalam teks ini lebih menunjuk kepada tekanan yang dialami, lebih menunjuk kepada akibat dari sesuatu tindakan kita. Saya kasih contoh begini. Apa maksudnya tekanan? Tekanan di sini adalah artinya orang itu mengalami sesuatu karena dipojokkan. Orang itu mengalami sesuatu yang merasa dirinya, kok saya ini ditekan habis gitu. Nah, perasaan tekanan yang dialami orang-orang tersebut membuat orang ini berduka cita, meratap karena adanya tekanan. Atau juga
karena adanya tindakan yang dilakukan orang tersebut yang mengakibatkan dia merasa dirinya, aduh kok jadi begini. Salah satu contoh, kalau kita berdosa, kita melihat orang yang berdosa dan kita timbul di hati kita rasa sesuatu, kok bisa ya begitu. Itu namanya duka cita menurut teks yang kita baca pada Matius 5 ayat yang ke-7 ini. Jadi duka cita di sini ini adalah duka cita yang menunjukkan kepada perbuatan dan sesuatu yang kita alami. Nah, tindakan dan tekanan yang kita alami yang mengakibatkan perasaan duka cita itu ada, timbul, mengakibatkan kita menuntut dua hal. Yaitu pertama, keadilan. Kalau saudara ditekan dan saudara mengalami duka cita, saudara merasa ini gak adil. Ada sesuatu yang saudara harus minta, yaitu tentang keadilan. Bagaimana nih bisa terjadi? Saya menuntut sebuah keadilan. Nah, bukan hanya keadilan yang kita minta. Yang kedua, kita juga mengalami namanya penghukuman. Penghukuman atas tindakan, resiko yang kita ambil dan tanggung jawab yang kita ambil karena tindakannya kita. Jadi perlu adanya penghukuman. Kita menerima sesuatu dan kita berduka cita. Kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita, misalnya orang berdosa, orang yang aduh kok dia begitu ya, dan kita berduka cita karena kita tahu ada penghukuman yang terjadi. Atau mungkin kita melakukan pelanggaran dan kita tahu bahwa pelanggaran tersebut membuat kita berduka cita. Artinya, aduh, kita tahu nih pasti nih ada sesuatu deh. Nah, di sini Yesus ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang demikian, orang-orang yang pada posisi mereka berduka cita karena tekanan, karena perbuatan, orang-orang tersebut dikatakan akan dihibur, di comfort. Tetapi saya membaca di dalam beberapa komentari atau beberapa penafsiran, ternyata kata berduka cita ini menunjuk kepada sebuah keadaan yang sekarang, bukan untuk yang masa datang. Artinya dengan kata lain bahwa teks ini berbicara secara spesial kepada kita pada hari ini. Nah, dari beberapa komentar saya menemukan dan saya membuat kesimpulan, ternyata kata berduka cita itu lebih baik diterjemahkan sebagai kata berteriak, cry out kepada Tuhan. Jadi dia mengalami sebuah posisi di mana mengalami tekanan dan dia merasa tindakannya itu salah dan dia cry out. Dia berteriak. Dia minta, Tuhan tolong saya. Tuhan berikan keadilan buat saya. Tuhan lepaskan saya. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang Tuhan katakan mereka akan mendapatkan penghiburan. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia pribadinya kita kalau mengalami tekanan, manusia pribadinya kita kalau membuat sesuatu action yang keliru, kita harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Ada perbuatan-perbuatan kita yang kita merasa, aduh salah banget nih. Ada hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini yang kita mengatakan, aduh kenapa bisa begini. Itu semua harus berbalik untuk kita cry out kepada Tuhan. Cry outnya apa? Kita minta tolong dan kita minta Tuhan involve di dalam situasi yang kita alami. Mungkin hari-hari ini saudara tengah mengalami tekanan. Tekanan di dalam rumah tangga saudara, tekanan di dalam bisnis saudara, tekanan di dalam karir saudara, tekanan dalam relationship saudara. Dan kita banyak mengalami tekanan-tekanan dari dunia ini. Peristiwa-peristiwa di sekitar kita menekan kita. Peristiwa yang terjadi dalam dunia ini dengan terjadinya corona virus outbreak ini, orang ditekan semuanya. Saya membaca di sebuah grup WhatsApp grupnya kami para pendeta, justru yang terjadi menarik katanya. Ketika
di satu pulau ada dekat dengan Singapura. Biasanya katanya gereja-gereja di sana kalau hari Minggu itu tidak penuh. Tetapi semenjak adanya breakout coronavirus ini yang terjadi di Singapura, terjadi banyak orang asli Singapura tidak pergi lagi ke pulau ini karena ini pulau ini sangat dekat dengan Singapura. Industri pariwisatanya hancur, hotel-hotel hancur, industri-industri yang lain mulai hancur. Dan yang menarik justru dengan keadaan ini orang-orang berbondong-bondong masuk gereja. Teman saya bilang gereja justru penuh pada minggu-minggu belakangan ini karena adanya tekanan. Cuma pertanyaannya kita, apakah mesti dengan tekanan kita harus mencari Tuhan? Apakah dengan tekanan-tekanan yang ada kita harus mencari Tuhan? Jawabannya sederhana, bisa ya dan bisa juga tidak. Tetapi dalam teks ini kita membaca justru orang-orang yang cry out dengan tekanan yang dialami akan mendapatkan penghiburan. Mendapatkan penghiburan. Kata yang bagus Bapak Ibu sekalian. Penghiburan yang bagaimana? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Ketika kita cry out kepada Tuhan karena tekanan, karena tindakan kita yang keliru dan kita meminta pertolongan dan kita minta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan mengatakan kalau kita cry out, minta tolong, berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan menghiburkan kita. Penghiburan apa yang kita dapatkan? Saya menemukan di dalam Alkitab, penghiburan yang pertama yang kita akan dapatkan adalah penghiburan yang abadi. Karena kita meminta kepada Tuhan, karena kita cry out kepada Tuhan. Jadi penghiburan yang datangnya daripada Tuhan itu, kita tahu penghiburan yang abadi. Apa maksudnya abadi? Abadi berarti kekal. Abadi berarti untuk seterusnya. Abadi berarti tidak ada henti-hentinya. Abadi akan terus berkelanjutkan. Tidak akan stop, tidak akan mati. Dia akan tetap hidup terus. Jadi penghiburan yang kita alami di dalam Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita cry out, kita minta tolong sama Tuhan, kita minta keadilan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menghiburkan kita dengan penghiburan yang tidak pernah berhenti. Berapa banyak kita minta tolong kepada Tuhan dan saudara merasakan Tuhan menghibur saudara. Hari ini saya men-challenge saudara, kadang-kadang waktu kita mengalami tekanan, kita larinya kepada orang lain. Kadang-kadang kita lari kepada orang yang mungkin mampu, orang yang mungkin lebih daripada kita. Tapi kita tidak cry out kepada Tuhan. Mungkin last minute kita baru cry out kepada Tuhan. Tapi hari ini saya men-challenge saudara-saudara untuk first cry out kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dan temukan comfort yang abadi, penghiburan yang abadi yang datangnya daripada Dia. Di mana kita bisa mendapatkan penghiburan yang abadi? Di lutut saudara, di dalam doa saudara, dalam puasa saudara. Cry out. Jangan pernah melupakan konsep berdoa. Doa itu merupakan bukan hanya warisan, tetapi doa itu merupakan devosi saudara, pengabdian saudara kepada Tuhan. Cry out sama Tuhan lewat doa saudara. Mungkin hari ini saudara nggak bisa cry out karena saudara malu. Tetapi mungkin besok atau beberapa jam dari sekarang saudara bisa pulang ke rumah, masuk ke kamarmu, berlutut dan cry out kepada Dia. Dan Tuhan katakan Dia akan memberikan kepada saudara penghiburan. Penghiburan yang tidak akan pernah berhenti. Cari Tuhan. Dan saudara akan menemukan penghiburan dalam tekanan. Cari Tuhan untuk keadilan saudara. Cari Tuhan untuk minta pertolongan kepada Dia. Dan Dia akan menghiburkan saudara. Ingat, teks ini tidak berbicara untuk masa datang. Teks ini berbicara untuk yang sekarang. Sekarang kalau saudara sedang mengalami duka cita, cry out sama Tuhan. Hal yang kedua adalah penghiburan yang saya sebut penghiburan yang kuat. Jadi kalau saudara cry out sama Tuhan, berteriak kepada Tuhan, saudara akan mengalami penghiburan yang sangat kuat dari Tuhan. Penghiburan
yang kuat. Nggak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya waktu engkau berteriak kepada Tuhan, ingat, penghiburan yang datang itu adalah penghiburan yang sangat strong untuk saudara. Strong karena saudara lemah. Itulah sebabnya saudara cry out sama Tuhan. Hal yang ketiga, kita akan mengalami penghiburan yang mendatangkan ketenangan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Penghiburan yang mendatangkan ketenangan. Apa maksud ketenangan? Karena tentu saja bersama dengan Tuhan kita akan tenang. Teks Alkitab sudah mengajarkan. Dekat dengan Dia, kita akan mengalami ketenangan. Ketenangan yang sejati. Di rumah saya ada sebuah lukisan. Lukisan itu menarik. Satu kali waktu ada teman saya pendeta datang dan menginap di rumah kami. Saya menempatkan dia di kamar tamu kami, dan saya menaruh lukisan itu di kamar tamu. Dan dia memperhatikan, dia lihat, ini kenapa, katanya, lukisan kamu kok begini ya? Saya bilang, masalah apa? Iya, menarik, dikatakan ada sebuah pohon tinggi digambarkan dalam lukisan tersebut, dan pohon itu sepertinya sedang dihantam oleh angin, dan pohon itu tetap berdiri, tidak tumbang. Terus dia bilang, iya, bagus juga ini, kata, sebagai ilustrasi yang baik. Kita akan mengalami hidup kita itu mengalami banyak badai, mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Tapi menarik, dalam lukisan tersebut ada burung yang tetap terbang. Dia tetap tenang, dan ilustrasi ini menggambarkan bahwa mungkin sama seperti kita hari ini. Jika engkau cry out kepada Tuhan di tengah segala di tengah segala badai, di tengah segala guncangan yang saudara alami, saudara tetap tenang. Sama seperti pohon itu tidak tumbang, dan ada burung yang tetap bertengger di pohon tersebut. Apa permasalahan saudara yang saudara alami pada hari ini? Cry out kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan penghiburan yang mendatangkan ketenangan. Di tengah-tengah badai permasalahan kehidupan kita, Yesus tetap menjadi jawaban satu-satunya untuk penghiburan yang saudara alami, dan penghiburan itu mendatangkan ketenangan. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita dapat menangkap dua hal yang penting yang kita akan bawa pulang sebagai mutiara, sebagai bekal dalam perjalanan kehidupan saudara. Yang pertama, bahwa hidup dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Yesus menawarkan hal ini. Yesus bilang, nih kebahagiaannya, ambil nih. Kalau engkau mengalami duka cita, engkau akan dihibur. Orang-orang yang berbahagia, yang cry out kepadaku, akan mengalami hal demikian. Dengan demikian, kita tahu, semakin kita mengerti bahwa orang yang hidup di dalam Kristus akan selalu memiliki pengharapan. Pengharapan itulah yang dicari manusia sekarang. Pengharapan itulah yang dibutuhkan manusia sekarang. Itu sebabnya cari Tuhan dan hidup di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, hidup di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudari. Ternyata kalau kita cry out sama Tuhan, Tuhan mengatakan, ini orang bahagia nih. Orang yang bahagia ini orang yang cry out sama Tuhan, maka saudara akan mendapatkan penghiburan yang abadi, penghiburan yang kuat, penghiburan yang mendatangkan keamanan, tetapi membuat kita mengerti bahwa hidup di dalam Kristus itu akan selalu ada jalan keluar. Jadi nggak pernah ada jalan yang buntu di dalam Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang mengatakan kepada kita, aduh, jalan payah nih, buntu di depan nih, gue nggak bisa buat apa-apa nih. Dengarkan baik-baik hari ini, solusi kita selalu ada, yaitu di dalam Yesus. Yesus tidak pernah membuat jalan kita buntu. Yesus gak pernah membuat pintu di depan kita tertutup untuk selama-lamanya. Yesus selalu membuat jalan yang terbuka untuk kita, pintu yang terbuka untuk kita. Teks Alkitab mengatakan, akulah pintu.
Teks Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dia tidak menutup pintu untuk kita. Dia selalu mendengar ketukan dari kita. Dia selalu ingin membuka hal-hal yang baru kepada kita. Itulah sebabnya kita sangat percaya hidup dalam Kristus selalu akan ada jalan keluar. Sebagai kesimpulan, kita bisa belajar pada minggu pagi hari ini bahwa penderitaan yang kita alami akan mendatangkan great gain. Suffering yang kita alami akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu saudara suffer dengan ketidakadilan, waktu saudara suffer dengan tekanan dalam kehidupan ini, dan saudara cry out kepada Tuhan, Tuhan bilang berbahagia. Penderitaan yang kita alami dalam Kristus Yesus justru mendatangkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Apa sih yang luar biasa? Yang luar biasa tentunya saudara semakin menjadi manusia yang strong, saudara makin menjadi yang kuat, saudara makin manusia yang bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Saudara menjadi manusia yang melihat ke depan, gak marah-marah, gak selalu komplain, gak selalu menyalahkan segala sesuatu. Saudara jadi orang yang wow, hidup ini luar biasa. Yes, saya menderita, saya mengalami tekanan, saya mengalami penderitaan, tetapi waktu saya cry out kepada Tuhan, Tuhan datang untuk menolong saya. Jadi hidup ini tetap dan harus memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya berdoa dan saya berharap minggu hari ini merupakan minggu yang luar biasa kepada saudara. Minggu di mana saudara semakin mendalami Tuhan Yesus. Dan dengarkan baik-baik. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena merekalah yang akan mendapatkan penghiburan. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala, taruh tangan saudara di dadamu dua-dua. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang kami dengar pada minggu pagi hari ini. Hamba berdoa biar kebenaran ini tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Intinya dalam hal yang kami dengar, kami harus cry out kepadamu ya Tuhan. Oh, dengarkan doa-doa kami. Dengarkan teriak minta tolong kami kepadamu ya Tuhan. Dengarkan Tuhan. Dengarkan tangisan daripada sidang jemaat. Tangisan untuk keluarga mereka. Untuk orang yang dicintai. Untuk pribadi mereka. Mereka cry out kepadamu. Dan berikan mereka penghiburan. Roh Kudus, the Comforter itu, berikan mereka penghiburan. Buka jalan di depan mereka. Buka hal-hal yang baru kepada mereka. Dan gak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami kemenangan dalam hidup ini. Teruslah Engkau bicara kepada kami. Dan kami tanamkan kebenaran ini dalam hati kami yang paling baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.